Luonian terkenal 10 tahun lalu, dan tiba-tiba menghilang selama 3 tahun. Orang-orang di daratan berpikir bahwa kejeniusan ini telah jatuh seperti meteor, bahkan dia kembali ke Xianfu untuk bercocok tanam. Setelah penyatuan kembali, Luonian Xiu melonjak dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Semua orang berspekulasi tentang siapa yang berada di belakang kekuasaan, dan keluarga macam apa yang dapat mengolah orang-orang ini. Sekarang setelah jawaban ini diumumkan, kehidupan dan kematian distrik tersebut telah diperbaiki, yang benar-benar menakjubkan. Luonian Zeng ingin menantang langit dan tiga yang aneh. Ayahnya tiba-tiba berlari keluar untuk bertarung. Dia secara alami tertekan, tapi untungnya Luo Zeng akan diperbaiki di zona kematian. Jika Luo Zeng sudah muncul sendiri, orang-orang dari sekte surgawi akan takut untuk berlutut di tempat. Ini hari yang aneh, kamu bisa menungguku. Aku akan segera kembali. Luonian menjatuhkan kalimat ini dan pindah dengan Luo Zeng. Dalam waktu singkat, ia telah mencapai tempat terpencil lain. Apa yang begitu penting? Kata Luonian. Luo Zeng mengulurkan tangan dan dengan lembut membaliknya, dan dia memiliki dua keping tembaga segi 8 di tangannya. Sepotong tembaga seperti itu, Luo Zeng mendapat sepotong di kota Tianzhu. Tidak ada senjata ajaib lain di mahkota, tetapi sepotong tembaga ini menyebabkan perhatian Luo Zeng. Ketika dia diairi dengan senjing, butir-butir di bagian tembaga menunjukkan peta, dan ada catatan Sanskerta di sebelahnya. Luo Zeng tentu saja tidak bisa mengerti. Sampai Luo Zeng menyelamatkan tikus telinga dan mendapatkan sepotong tembaga kedua, dia menyadari bahwa sepotong tembaga itu disebut sisi lain dari kunci. Seperti namanya, kedua keping tembaga ini harus menjadi kunci untuk membuka suatu tempat di sisi lain. Luo Zeng percaya bahwa dia tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, dia akan berada di sisi lain. Saya khawatir itu akan digunakan. Pada hari itu Ling Ling mengirim telinga ke telinga. Dia juga mengatakan kepada Luo Zeng bahwa dia ingin menggunakan kunci di bank lain. Pertama, dia akan menguraikan bahasa Sanskerta di kunci. Jika Luo Zeng mau, dia bisa membantu. Terlalu satu hari mempekerjakan penerjemah yang berspesialisasi dalam menguraikan bahasa Sanskerta untuk mencari nafkah. Namun waktu untuk menguraikan cukup lama, bisa selama beberapa tahun, dan bisa lebih dari 10 tahun, mahal dan biayanya ratusan kali sesuai dengan lamanya waktu menguraikan. 10.000 atau bahkan 10.000 dewa. Ketika saya mendengar apa yang dikatakan Ling Xuang, Luo Zeng juga berterus terang. Jika Luonian ditempatkan di istana satu hari, si kecil ini mungkin bisa masuk ke pertarungan, terutama kecepatannya menguraikan, yang dapat dilihat secara sekilas. Luo Zeng menolak Ling Frost, dan ini membawa dua keping tembaga ke dunia tumbuh. Apa itu hantu? Luonian mencubit dua keping tembaga dan melihatnya. Dia hanya melihat garis-garis yang tak terhitung jumlahnya. Apa bahasa Sanskerta? Luo Zeng dengan lembut mengulurkan tangan dan mengeluarkan senjing. Melihat energi murni di senjing, wajah Luonian penuh rasa ingin tahu. Apa ini? Energi di dalamnya sangat menakjubkan. Itu tidak bisa disalahkan karena kurangnya pengetahuan Luonian. Ketika Luo Zeng pertama kali melihat senjing, itu juga ungkapan ini. Hei! Dengan mencubit Luo Zeng dengan lembut, energi di dalam kristal itu menetes di sisi lain kunci. Garis-garis di sisi lain bank mulai mengalir perlahan, seperti tes pertama, sebuah peta perlahan-lahan muncul. Hal yang sama berlaku untuk sisi lain telinga. Dua peta, dua bahasa Sanskerta emas. Luonian melihat bahasa Sanskerta emas, tetapi setelah beberapa saat, wajahnya menjadi sangat aneh. Sepotong tembaga ini, dengan hari yang berat, diikuti dengan serangkaian kalimat yang tidak tahu artinya. Jeli gulu. Luonian mengatakan keping tembaga yang menunjuk ke mouse. Sepotong tembaga ini, ditulis di surga ke-19, juga merupakan serangkaian kalimat yang tidak tahu artinya, dan juga mencatat gulu, kata Luonian. Apa jeli gulu? Alis Luo Zeng berkerut. Luonian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ini adalah bahasa Sanskerta yang saya tidak mengerti untuk pertama kalinya. Itu berarti bahwa ia tidak memiliki arti dalam dirinya sendiri. Di masa lalu, Luonian bisa secara langsung menguraikan makna bahasa Sanskerta, tetapi bahkan jika itu diuraikan, artinya masih belum jelas. Luo Zengxi berkata sebentar. Dia berkata, kamu akan mengulangi kalimat itu dan biarkan aku ingat. Oke, Luonian mengangguk, melantunkan dalam bahasa Sanskerta pada lembaran tembaga. Benar saja, seperti yang dia katakan, semua jenis suku kata unik telah melekat di udara. Mendengarkan Luo Zeng langsung tertawa. Tapi dia masih ingat suku kata ini. Aku selesai. Luonian mengangkat bahu. Dia juga merasa bahwa pengartikannya sedikit bodoh. Bisakah aku kembali? Ya. Luo Zeng menyentuh kepala Luonian dan tersenyum pada saat bersamaan. Mata anak itu sangat bagus. Aku benar-benar ingin membawa pulang kekasihku, tetapi katakan padaku. Aku tahu, aku masih sibuk. Luonian menjilat mulutnya, tubuhnya berkelebat, dan dia sudah bergerak dengan langkah besar dan menghilang di depan Luo Zeng. Luo Zeng berdiri di tempat yang sama, dan juga mengambil dua keping sisi lain dari kunci itu. Itulah yang diberikan tikus telinga kepadaku adalah kunci ke sisi lain langit, juga. Luo Zeng bergumam. Suatu hari yang berat dan surga ke-19, nilai keduanya mungkin bukan celah kecil, dan liga tikus benar-benar pencatut. Namun, Luo Zeng juga harus memanjat langkah demi langkah, menunggunya untuk melangkah ke sisi lain. Kunci satu hari ke sisi lain adalah yang paling cocok. Luo Zeng tidak tahu bahwa perbedaan nilai sisi lain kuncinya jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Seperti sisi lain dari jubah dalam jubah, setelah diuraikan, nilainya takut pada ratusan juta dewa, dan potongan dengan mouse dan mouse adalah dunia yang berbeda. Setelah berpikir sebentar, Luo Zeng Fei naik. Pada saat kepergiannya, dia melihat bahwa Luonian telah menggunakan pistol untuk memprovokasi salah satu dari 3 monster tertua. Anak ini, ketika dia masih muda, Luonian jauh lebih gila darinya. Namun, bagaimanapun juga, tidak ada kesepadanan di antara keduanya. Meskipun Luo Zeng juga tumbuh dalam tubuh ayahnya, tidak jelas bagi dunia luar. Namun,
Ketika Luo Nian tahu segalanya, tidak ada rasa takut, dan tidak ada yang akan mengkhawatirkannya. Setelah mencari tahu rahasia potongan tembaga, Luo Zeng meninggalkan dunia tubuh. Suatu hari kemudian dia kembali memasuki lautan makna sejati, membantu Ming Xuan melepaskan pusaran air ketiga dan mendapatkan lilin ketiga. Ming Xuan, yang terperangkap selama hampir beberapa tahun dan putus asa, tidak terburu-buru untuk bergerak maju di lautan niat yang sebenarnya. Kebalikannya, Luo Zeng dan Ling Xuang berencana untuk melangkah lebih jauh. Setelah pengiriman gila-gilaan awal, cairan Wu Jianling berangsur-angsur stabil, tetapi ada jutaan kristal setiap hari. Bagaimanapun, bahkan jika harganya dikurangi menjadi 15.000, masih ada beberapa yang bisa dibeli. Su Quan mendapat Senjing, dan sering berlari ke kota naga. Saat dia berkata, tanpa identitas bendera, dia dapat memasuki kota naga. Setelah 3 bulan, jiwa Luo Zeng semakin keras. Untuk sementara, siang dan malam, ia tetap berada di lautan niat yang sebenarnya, tidak maju, tidak mundur, diam-diam menahan dinginnya di laut. Sekarang jiwa yang Luo Zeng tidak memiliki banyak keunggulan dibandingkan yang lain, dan hanya bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Dalam 3 bulan terakhir, ia dan Ling Xuang telah melewati garis 7 segmen dan garis 8 segmen. Ketika dia melintasi garis 8 segmen, dia telah mencapai ujung lautan makna sejati. Di air biru, ada kristalisasi kristal samar. Kristal ini melayang di laut dan bisa mengikis perahu makna yang sebenarnya. Jiwa membentuk rintangan dan ujian yang kuat. Melintasi garis 9 segmen adalah sisi lain. Di sini dia sama-sama bisa melihat bayangan di kejauhan, dan pikirannya lebih teguh, dan dia harus bergegas ke masa lalu.